Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Lukas pasal 15, dan saya bacakan ayat yang ke-7. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini adalah kutipan dari kisah tentang perumpamaan gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi satu yang hilang. Saudara, ini bukanlah kisah tentang favoritisme. Oh, karena yang hilang itu adalah favoritnya, kesayangannya gembala, makanya dibelain dicariin. Bukan. Ini juga bukan soal jenis ras atau tipe domba yang lebih langka, lebih mahal, makanya dicariin. Ini juga bukan soal perilaku domba yang hilang selama ini sangat baik, makanya hilang lalu dicari-cari. Target pendengar perumpamaan ini pertama-tama adalah para Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Budaya Yahudi itu memang mengutuk pemungut cukai sebagai pengkhianat yang menjual jiwanya untuk membeli franchise kantor pajak Roma dan memangsa kaum bangsanya sendiri. Nah, kebencian itu lalu diinstitusionalisasikan dengan beragam cara. Misalnya, sinagoga itu dilarang loh menerima pemberian seorang pemungut cukai, baik itu sedekah, persembahan, atau apapun bentuknya. Jadi diharamkan tuh uang mereka. Yang kedua, kesaksian mereka bahkan tidak akan diterima di pengadilan Yahudi. Ini sama artinya menganggap bahwa mereka itu tidak ada yang benar. Bahkan kesaksian mereka pun tidak dianggap bernilai. Yang ketiga, mereka bahkan diperlakukan lebih buruk daripada seorang penyembah berhala atau orang kafir sekalipun. Padahal budaya Yahudi sebenarnya menghargai pertobatan orang yang berdosa. Tetapi khusus untuk para pemungut cukai dan para pendosa seperti ini, meskipun alasannya adalah untuk membawa mereka pada pertobatan, mereka tetap ditekankan jangan deketin. Nah, sebenci itulah para Farisi dan ahli Taurat kepada para pemungut cukai. Lalu apa yang Yesus tunjukkan dari perumpamaan ini? Yesus mau menggambarkan isi hati Tuhan melalui perumpamaan domba yang hilang. Pertama, bahwa sukacita karena seorang yang bertobat itu lebih besar daripada karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Secara ekonomi kehilangan satu itu tidak berdampak besar kan dibanding upaya untuk mencari yang hilang. Padahal nggak ada jaminan bisa ketemu dan malah meresikokan yang 99. Tapi perumpamaan ini justru menunjukkan bahwa yang hilang itu sebegitu berharganya bagi sang gembala. Saudara, kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit, misalnya ada anak kita yang sakit kita pasti cenderung memberikan perhatian yang lebih besar kepada yang sakit itu demi kebutuhannya dia itu bisa dicukupkan supaya dia cepat sembuh. Ini bukan tanda kita pilih kasih, karena waktu yang sakit kita lebih perhatikan, yang sehat kita lebih cenderung abaikan. Bukan karena kita lebih sayang yang sakit melainkan ini justru tanda kasih yang sama besarnya. Hanya yang sedang sakit ini justru butuh perhatian yang lebih besar. Yang sedang sehat justru harusnya dimintai pengertiannya untuk turut mendukung yang sakit. Saudara, yang pertama Tuhan mau bilang bahwa semua domba ini sama berharganya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, isi hati Tuhan mau berkata bahwa Tuhan itu bukan sekedar terbuka menyambut pertobatan orang berdosa. Yesus justru menjadi manusia untuk mencari kita yang berdosa. Jadi kisah ini sangat revolusioner, mengagetkan para Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka cuma yakin bahwa Tuhan sekedar menerima pertobatan orang berdosa. Tetapi Yesus menunjukkan konsep bahwa Tuhan mencari orang yang berdosa. Domba yang hilang itu bukan lebih berharga daripada domba yang aman. Mereka sama berharganya. Satu-satunya yang membedakan antara yang satu dengan yang 99 adalah yang satu itu tersesat, hilang. Dan tidak ada sesuatu pun yang hilang, yang satu yang hilang itu yang dia lakukan, yang membuatnya layak menerima kasih sang gembala, hingga sang gembala harus mencarinya sampai ketemu. Saudara, renungan buat kita. Kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa yang membuat Tuhan itu layak mengasihi kita. Ia datang mencari kita dalam anugerahnya, menemukan kita, dan merayakan dengan sukacita. Saudara, sebagai seorang yang telah menerima penebusan Kristus, kita tidak seharusnya berdoa seperti orang Farisi. Syukur aku tuh tidak sama dengan mereka para pendosa. Aku nggak berbuat ini, aku nggak berpikiran begitu. Melainkan kita justru harus berdoa dengan sadar. Tuhan, aku lebih buruk. Aku ini seorang pendosa. Tapi terima kasih Tuhan, tetap menerimaku yang berdosa ini. Dan jadikanlah aku perpanjangan kasih-Mu juga untuk mereka yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati.